Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Succession Closing. Pemirsa, di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Kefas Evander yang merupakan praktisi pasar modal. Kita akan langsung sapa saja Pak Kefas. Apa kabar Pak? Halo Mas David, apa kabar? Di sini baik-baik saja. Baik juga Pak Kefas, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Pak Kefas, di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah melemah tipis di 0,09%. Tadi pun dari RTI yang saya amati sempat terjadi juga tarik menarik, tadi sempat menguat tipis juga di 0,01%, tapi di penutupan sesi kedua akhirnya melemah di 0,09%. Range-nya juga relatif sempit, Pak Kefas, 6.003 level tertinggi, kemudian level terendah di 5.900-an. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan teknikal IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Oke, kalau secara teknikal sih memang IHSG kita masih bergerak secara sideways ya. Akan tapi sideways-nya ini memang dalam rentang yang cukup luas dari 5.800 sampai 6.400. Itu memang rentangnya IHSG dari awal tahun ya, bergerak di situ nggak kemana-mana 5.800 sampai 6.400. Sekarang pergerakannya juga masih di dalam rentang sideways itu, jadi memang nggak terlalu banyak hal-hal yang menarik sih dari segi market secara keseluruhannya. Baik, dari sisi sektoral, rotasinya juga cukup cepat Pak. Ketika pada perdagangan kemarin perbankan memimpin pelemahan, begitu hari ini berbalik arah memimpin dari sisi penguatan terutama untuk beberapa perbankan big cap. Sebenarnya kondisi apa yang terjadi Pak Kefas? Apakah memang momentum saat ini para investor lebih menyukai untuk melakukan trading Pak dengan memanfaatkan momentum tertentu mungkin dari sisi sentimen kemudian juga dari sisi teknikalnya setelah koreksi cukup dalam dan dianggap harganya cukup murah, ya sudah para investor kembali masuk Pak Kefas? Oke, kalau menurut saya sih biasanya kalau saya perhatikan karena ini juga berhubung di bulan Ramadan ya, biasa memang di bulan Ramadan ini transaksi volume perdagangan pun juga nggak gitu banyak. Jadi sebenarnya menurut saya aktivitas di pasar pun itu juga tidak terlalu banyak juga. Dilihat dari rata-rata transaksi juga saat ini mungkin di kisaran 90 triliun aja ya, biasanya kan bisa lebih dari itu apalagi dibandingkan awal-awal tahun. Jadi memang dari segi volume perdagangan pun juga saat ini ya sih nggak terlalu banyak lah volumenya. Jadi nah biasanya kalau big fund main atau harus menempatkan dana, pasti mereka alokasinya kan harus ke sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang big capital terlebih dahulu. Ya mungkin dari pola masyarakat lebih banyak nabung ke reksadana atau segala macam, para big fund ini mau nggak mau masuknya ke big caps. That's why perbankan big caps itu lagi lebih banyak dicari ya, karena mau taruh di mana lagi lah, ibaratnya paling aman ya taruhnya di big caps perbankan. Tapi kalau secara sektoral juga berganti-ganti karena ya sekali lagi marketnya bergerak sideways ya, jadi tergantung pasar sih lagi melirik sentimen apa yang ada di pasar kayak gitu. Baik, kinerja di kuartal pertama dan kinerja full year di 2020 masih akan menjadi salah satu perhatian Pak Kefas? Betul sekali, kita menunggu juga beberapa laporan keuangan perusahaan, harusnya sudah mulai rilis ya, tapi juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar juga yang belum rilis. Itu tentu jadi salah satu momen untuk yang kita tunggu ya, laporan kinerjanya seperti apa. Sekaligus nanti di kuartal 1 ya mungkin ya April Mei ini akan banyak pengumuman dividen juga, jadinya itu juga yang ditunggu oleh investor sih biasanya. Baik, secara fundamental atau dari sisi makronya, apakah pertumbuhan ekonomi kuartal pertama di 2021 juga cukup dinanti oleh para investor sampai sejauh ini? Saya rasa sih nggak terlalu ya untuk karena kita udah expect ya pertumbuhannya segini-segini aja. Kita sih cuma berharap realisasi vaksinasi itu berjalan dengan cepat dan segala macam sehingga anggaran pemerintah itu bisa balik lagi ke sektor real gitu kan. Karena anggaran juga terserapnya ke
program vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi ini udah lewat semua, ya seharusnya kita bisa genjot lagi pertumbuhan GDP-nya kita juga. Seperti itu. Jadi memang untuk kuartal 1, kuartal 2 ini menurut saya nggak terlalu banyak momen bagus untuk secara market keseluruhannya. Jadi kita strateginya lebih ngeliatin ke emiten-emiten aja. Oke. Pergerakan dari persaham begitu, Pak? Masing-masing ke emitennya, ke sahamnya. Pergerakan persaham, pergerakan masing-masing emiten, dan lebih ke arah untuk trading begitu, Pak Kefas? Ya, untuk trading tidak masalah ya, untuk investasi juga tidak masalah. Kalau penurunan investasi juga peluang. Ya kalau harganya turun untuk investasi kita bisa masuk lagi. Tapi kalau trading ya tetap batasi resiko dan tentukan target profitnya dulu. Baik, dalam jangka pendek Pak Kefas, baik untuk esok hari ataupun sampai dengan akhir pekan ini, batasan range pergerakan indeks harga saham gabungan 59, 6.000, tadi pun juga sudah Anda sebutkan, tapi lebih ke 58, kemudian juga ke 6.400 begitu. Tapi untuk posisi jangka pendek, Pak? Untuk jangka pendek ini ada support yang di-quote di 5.900 ya, IHSG kita. Jadi kemungkinan besar dalam hari ke depan mungkin masih melanjutkan penurunan beberapa saat hingga menguji level support di 5.900. Nanti kita lihat di situ ya, kalau tekanan jualnya cukup tinggi, berarti bisa turun lagi sampai level 5750-an. Nah, akan tapi kalau lihat rentang pergerakannya, kalau di area 5.900 itu kuat, kita akan menguji level resisten di 6.100 lagi harusnya. Baik, beberapa kali indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke 6.000, namun posisi ini tidak mampu dipertahankan, balik lagi ke 59. Sebenarnya titik resisten berapa Pak di 6.000-an untuk posisi meyakinkan dari IHSG untuk tetap bertahan di level 6.000-an tersebut dan tidak balik lagi ke 59, Pak Kefas? Kalau bisa 3 hari berturut-turut di atas 6.100 harusnya arahnya ke 6.400. Nah, kalau sama juga kalau udah lewat 6.400 itu berat banget tembusnya, karena dari awal tahun sampai sekarang tuh selalu 6.400 selalu turun, 6.400 selalu turun. Jadi area supply atau area penjualannya itu kuat. Nah, jadi level pertama 6.100 dulu, 3 hari bisa bertahan, itu udah tanda yang bagus, harusnya bisa positif sampai 6.400. Nanti 6.400 pasti akan ada tekanan lagi sih harusnya.